Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku bangsa Indonesia yang saya cintai, tirai merah yang selama puluhan tahun menutupi luka rakyat China kini mulai robek satu persatu. Di balik propaganda besar-besaran menjelang peringatan 76 tahun berdirinya Partai Komunis China, kenyataan yang muncul justru memilukan. Rakyat tidak merayakan, mereka memberontak. Di Yunan, pedagang kecil marah besar. Aparat memaksa mereka membayar pungutan tambahan. Kios ditutup dan barang dagangan disita. Pedagang melawan, bangku dan panci dilempar ke arah polisi. Ada yang ditangkap, ada yang terluka. Inilah wajah nyata negeri yang katanya makmur. Rakyat kecil diperas, aparat jadi algojo. Di Hunan, jalan raya diblokir. Ratusan orang menghadang lalu lintas karena pasar malam sumber nafkah harian ditutup tanpa kompensasi. Bukankah ironis? Negara mengaku membangun demi rakyat, tetapi perut rakyat sendiri dibiarkan kosong. Di Guangxi, rakyat desa bangkit. Hutan mereka hendak dirampas perusahaan tambang. Ketika seorang pria membela hak warga, polisi menangkapnya. Apa reaksi rakyat? Mereka mengepung aparat hingga polisi terpaksa menyerah dan melepaskan tahanan. Sebuah ironi, rakyat tanpa senjata justru memaksa penguasa bersenjata tunduk. Di Hebei, para buruh konstruksi yang membangun jalan tol baru berteriak putus asa. Mereka sudah bekerja berbulan-bulan, tetapi gaji tidak dibayar. Ketika jalan tol diresmikan dengan meriah, para buruh justru memblokir gerbang sambil berseru, "Kembalikan keringat kami." Saudaraku, inilah keadilan di bawah komunisme. Pejabat bersorak gembira, pekerja menangis lapar. Di Mongolia Dalam, ratusan pemilik usaha kecil memprotes kenaikan tarif pemanas. Mereka bertahan 4 hari bentrok dengan polisi. Pada akhirnya, kenaikan harga dibatalkan. Artinya jelas, jika rakyat berani bersatu, bahkan tirani pun bisa dipaksa mundur. Gelombang perlawanan ini bukan hanya di dalam negeri. Di Vietnam, lebih dari 500 pekerja pabrik milik China mogok berhari-hari karena gaji mereka hilang entah kemana. Lihatlah di luar negeri pun watak rezim itu sama, menindas buruh, menipu pekerja, melarikan uang. Dan pada 1 Oktober ketika PKC merayakan ulang tahun dengan pesta meriah, justru dunia menyebutnya Hari Berkabung Nasional. Dari New York hingga Sydney, dari Berlin hingga Taipei, ribuan orang turun ke jalan dengan satu teriakan, "Turunkan PKC, hentikan tirani komunis." Warga Uighur, Tibet, Hong Kong, Taiwan, bahkan orang Tiongkok perantauan bersatu. Mereka bawa spanduk, mereka bersuara lantang. Bukankah ini tanda zaman bahwa tembok kebohongan tidak lagi mampu menutupi darah dan air mata yang telah ditumpahkan selama 76 tahun? Lebih mengejutkan lagi, seorang anak muda di Beijing merekam video yang mengguncang. Ia menuduh PKC dengan 10 kejahatan. Dari hukum yang korup, pembangunan properti yang menipu, makanan beracun, hingga sistem pendidikan yang menindas. Ia berniat mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung dengan taruhan nyawanya sendiri. Apa artinya ini? Bahwa keberanian tidak bisa dibungkam, walau ia mungkin ditangkap. Pesannya sudah sampai. Komunisme bukanlah pemerintahan rakyat, melainkan tirani yang memperdagangkan penderitaan rakyat. Makna di balik protes. Saudaraku, mari kita renungkan. Mengapa rakyat dari desa, kota, hingga luar negeri bangkit pada waktu yang hampir bersamaan? Karena kejahatan komunisme menindas semua lapisan tanpa kecuali. Petani kehilangan tanahnya, buruh kehilangan upahnya, pedagang kehilangan dagangannya, keluarga kehilangan rumahnya, generasi muda kehilangan masa depannya. Komunisme berjanji surga, tetapi yang lahir adalah neraka dunia. PKC selalu berkata, kami membangun demi rakyat, tapi kenyataannya rakyat yang jadi korban pertama. Mereka berkata, kami membawa keadilan. Nyatanya, polisi jadi alat penindas, hukum jadi pedang bermata satu. Pepatah lama berkata, apa yang ditanam, itulah yang dituai. PKC menanam benih kebohongan, korupsi, penindasan, dan kini mereka menuai badai perlawanan. Ada pepatah Tionghoa kuno,
Air bisa mengangkat perahu, tapi juga bisa menenggelamkannya. Rakyat adalah air, PKC adalah perahu, dan kini air mulai bergelombang. Saudara-saudaraku, Indonesia harus membuka mata. Jangan sekali-kali kita terbuai oleh wajah manis komunisme. Jangan mau dijebak oleh utang, oleh investasi semu, oleh janji-janji palsu. Sejarah sudah membuktikan komunisme bukan jalan menuju kemakmuran, melainkan jalan menuju kehancuran. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang menjual kedaulatan demi keuntungan sesaat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang setia pada nilai, pada kebenaran, dan pada rakyatnya sendiri. Saudaraku, lihatlah dari Yunan hingga Hebei, dari Hanoi hingga Berlin, rakyat sudah bersuara. Mereka menolak ketidakadilan, mereka melawan penindasan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan menutup mata atau kita berani berdiri bersama kebenaran? Komunisme sudah menunjukkan wajah aslinya, penuh kebohongan, penuh kezaliman, dan hukum alam pasti berlaku. Yang menanam kejahatan pasti menuai kehancuran. Maka mari kita bersatu demi keluarga kita, demi bangsa kita, demi masa depan yang merdeka dari kebohongan. Karena hanya dengan kebenaran, Indonesia akan tetap tegak dan dunia akan bebas dari tirani merah. Mari kita tolak komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.